Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini bertemu lagi dengan saya Robiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi peran dan fungsi sosiologi. Nah, di sini ada beberapa fungsi sosiologi. Yang pertama, pengertian sosiologi menurut para ahli, ada tokoh sosiologi yaitu Selo Sumarjan dan Sumardi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan sosial. Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok, serta lapisan-lapisan sosial. Sedangkan proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Jadi, menurut Selo Sumarjan dan Sumardi, sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur sosial dan proses sosial, di mana dalamnya itu ada perubahan sosial. Kemudian menurut Rocek dan Ware yang mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dalam kelompok, misalnya interaksi sosial di antara sesama anggota masyarakat, RT, RW, dusun, dan nagari. Yang dimana maksudnya adalah sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana interaksi manusia. Interaksi sosial itu adalah manusia itu adalah masyarakat. Itu menurut Richard. Kemudian ada hakikat sosiologi. Hakikat sosiologi itu yang pertama, sosiologi termasuk rumpun ilmu sosial, bukan ilmu pengetahuan alam ataupun ilmu kerohanian. Nah, apa sih yang dimaksud dengan rumpun ilmu sosial? Ilmu sosial itu adalah ilmu tentang masyarakat. Jadi bukan ilmu tentang alamiah, rohaniah, atau ilmu ekstrak seperti kimia, IPA, dan fisika. Kemudian sosiologi itu merupakan ilmu pengetahuan yang kategoris. Artinya, sosiologi membatasi diri dengan apa yang terjadi dan bukan pada apa yang seharusnya terjadi. Yang ketiga adalah sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang murni. Jadi sosiologi itu adalah ilmu yang murni, bukan eksak seperti tadi fisika dan kimia. Kemudian sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak, artinya yang diperhatikan adalah pola dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Nah, di sini hakikat sosiologi itu adalah mereka memperhatikan, sosiologi itu memperhatikan bagaimana pola dan peristiwa yang terjadi di masyarakat, bukan bagaimana siapa yang salah dalam sebuah peristiwa di masyarakat tersebut. Yang kelima adalah sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola umum. Yang keenam, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang rasional terkait dengan metode yang digunakannya. Nah, jadi sosiologi itu adalah ilmu yang benar-benar rasional yang terjadi di masyarakat, bukan irasional. Kemudian ada ciri-ciri sosiologi. Yang pertama itu sosiologi bersifat empiris. Nah, karena sosiologi ini berdasarkan pengamatan dan observasi, makanya disebut dengan empiris. Jadi ciri-ciri sosiologi itu adalah hasil pengamatan, maka dia bersifat empiris. Yang kedua adalah sosiologi bersifat teoritis. Nah, artinya itu adalah sosiologi selalu berusaha untuk menyusun kesimpulan dari hasil-hasil observasi untuk menghasilkan teori keilmuan. Jadi kita tidak hanya sekedar menebak, tetapi ciri-ciri sosiologi itu adalah dia mengumpulkan sebuah hasil-hasil observasi sehingga menghasilkan sebuah teori ilmu. Yang ketiga yaitu sosiologi bersifat kumulatif. Nah, artinya teori sosiologi ini dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada sebelumnya, kemudian diperbarui, diperluas, serta diperdalam. Jadi ciri-ciri sosiologi itu dia memiliki teori-teori yang sudah ada, kemudian diperdalam sehingga menjadi sebuah inti dari pembahasan. Yang terakhir yaitu sosiologi bersifat non-etis. Artinya sosiologi tidak mempersoalkan baik buruknya fakta, tetapi yang lebih penting adalah menjelaskan fakta tersebut secara analitis dan apa adanya. Jadi sosiologi, ciri-ciri sosiologi itu dia tidak menyalahkan sebuah fakta atau mengapa ini terjadi. Yang ditanyakan kita tuh mengapa dia bisa melakukan seperti itu. Itu yang ketika kita melihat sebuah peristiwa itu, maka itu termasuk dalam ciri-ciri sosiologi. Kemudian ada peran sosiologi. Nah, di sini ada beberapa peran sosiologi. Yang pertama adalah sebagai ahli riset. Sosiologi sebagai ahli riset ini
Jadi sosiologi itu perannya bisa meneliti sebuah permasalahan, entah itu baik permasalahan sosial, permasalahan ekonomi, permasalahan kesehatan dan lain sebagainya. Kita bisa menjadi ahli riset. Kemudian sebagai konsultan kebijaksanaan. Nah, jadi kita tuh bersifat netral, bersifat adil dalam sebuah kebijakan. Jadi kita bisa memberikan solusi tentang sebuah kebijakan. Yang ketiga itu adalah sebagai teknisi atau sosiolog klinis. Jadi teknisi itu adalah sebuah keahlian tertentu dalam kemasyarakatan. Kemudian sebagai guru atau pendidik, sudah jelas sekali sosiologi itu tidak hanya dalam kehidupan, tetapi sebagai guru atau pendidik pun sosiologi memiliki peran tersebut. Kemudian yang terakhir adalah sebagai pekerja sosial. Sudah jelas karena sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, tentang ilmu sosial. Nah, kita bisa menjadi pekerja sosial, bisa menjadi aktivis sosial, kita bisa nanti bekerja di dinas sosial juga. Kemudian ada fungsi sosiologi. Berbicara fungsi sosiologi, yang di sini itu ada perencanaan sosial, yang dimana perencanaan sosial itu adalah perencanaan sosial itu sosiologi memahami hubungan manusia dengan lingkungan alam, hubungan antar golongan, juga proses perubahan dan pengaruh penemuan baru terhadap masyarakat. Nah, ini berarti perencanaan ke depan yang disusun atau dasar kenyataan yang difaktual dalam masyarakat oleh sosiolog. Jadi mereka tuh memikirkan luas ke depannya mau bagaimana. Kemudian ada penelitian. Penelitian itu sama dengan riset tadi. Jadi kita harus ketika kita ingin mengamati kejadian yang ada di masyarakat, maka fungsi sosiologi itu adalah sebagai peneliti. Jadi kita dapat meneliti sebuah masalah. Jadi fungsinya sebagai penelitian. Kemudian yang ketiga adalah pembangunan. Nah, fungsi atau kegunaan sosiolog dalam usaha-usaha pembangunan ada beberapa tahap, ada tahap perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Nah, itu dalam pembangunan. Kemudian itu ada pemecahan sosial, pemecah masalah sosial. Nah, memang fungsi sosiologi itu adalah pemecahan sosial, karena ketika ada suatu permasalahan di masyarakat, masalah sosial yang terjadi di masyarakat, sosiologi itu tidak menyalahkan dia menjudge mereka salah dan benar, tetapi kita memberikan solusi dan mempertanyakan bagaimana dan mengapa dia melakukan sebuah permasalahan ini dan mengapa adanya timbul sebuah permasalahan ini. Jadi sosiologi berperan dan berfungsi sebagai menelisik terjadinya sebuah masalah itu karena apa dan bagaimana sebabnya, tapi tidak menyalahkan atau menjudge dia benar dan salah, seperti itu. Nah, mungkin penyampaian dari saya dicukupkan terkait peran dan fungsi sosiologi. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.